ketika masuk di aplikasi nanti ada video peta yang siap mendirect teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ikuti video-video itu dan juga ada training-trainingnya, saya yakin 5 juta, 10 juta, mungkin income unlimited teman-teman bisa dapatkan. Gitu Pak Ivan. Luar biasa Pak. Aku gaptek bang, tapi mau bisnis online. Apa bisa bang? Aku jamin 100% bakal bisa. Iya, aku garansi 100% bakal bisa. Tapi ada tapinya dong. Masa iya gak mau belajar? Belajar dong. Belajarnya mahal bang, habisin banyak uang. Tenang, kami ajarin gratis, tanpa syarat. Sampai kamu bisa benar-benar menghasilkan dari bisnis online. Mau? Langsung komen aja ya. Ingat, terbatas. Langsung kepada teman-teman yang mau bertanya. Sementara saya pilih 3 penanya dulu ya. Ya, selamat malam. Malam Pak. Agus Nugroho. Siapa? Selamat malam. Ya, salam kenal. Saya dari Jawa Barat, Pak, Bekasi. Woi, Bekasi ya, mantap. Aslinya Medan saya, Pak. Horas. Horas ya. Sedikit Pak, mau saya tanya tentang marketing plan-nya tadi untuk jadi afiliator inti. Tadi kan yang Pak Agus sampaikan mengajak 10 orang pertama tanpa melakukan pembelanjaan juga sudah bisa menjadi afiliator inti. Yang menjadi pertanyaannya Pak, apakah diwajibkan misalnya nih saya nih yang sponsori yang 10 orang, terus tanpa saya melakukan pembelanjaan, apakah itu belanja pribadi atau saya menjual produk, apakah nanti saya bisa menjadi afiliator inti apa tidak Pak? Itu aja. Ya, jadi gini, yang jelas kalau kita pengen ngejar karir ya, misalnya Pak Labuan Sinambela ya, panggilannya apa nih? Nama aja Pak Labuan aja gitu. Oh, Pak Labuan ya. Nah, misalnya Pak Labuan pengen jadi AI atau afiliator inti. Nah, intinya Pak Labuan tinggal sponsori 10 pengguna, ya, dimulai dari pengguna terdekat kita. Nah, masalah mereka belanja atau enggak itu urusan belakangan. Yang terpenting kitanya. Pak Labuan ada kebutuhan belanja dalam 1 bulan itu 250.000. Entah itu belanja pribadi, entah itu PPOB, entah itu listrik segala macam, atau produk-produk umum, atau bisa juga jualan produk, ya. Jadi bisa juga dropshipping. Misalnya pilih produk, wah ini ada produk bagus nih, yang lagi viral di toko sebelah nih. Yaudah, di-share aja terus harganya dinaikin dulu, dimarkup dulu. Ketika terjadi penjualan, harganya mungkin 300.000 misalnya. Nah, udah bisa nutup Pak untuk jadi syarat kualifikasi AI. Seperti itu. Jadi yang penting kitanya. Kalau yang kita sponsorin itu mereka belanja atau enggak, belanja ya malah alhamdulillah kita dapat bonus, mereka enggak belanja ya enggak masalah gitu Pak. Jadi enggak memberatkan. Pak ya. Lanjut. Oke. Ini Pak Labuan jelas Pak ya? Jelas ya. Oke baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Marsal. Pak Marsal, silakan Pak Marsal. Ya. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam Pak Marsal. Ya. Pertama masalah yang untuk PPOB Pak. PPOB ini apakah peserta hanya sebagai buyer atau nanti bisa juga kita sebagai sellernya. Seperti beberapa yang lalu yang sudah pernah kami ikutin juga dulu ada yang ini, apakah kita hanya sebagai buyer atau bisa juga sebagai seller. Kemudian di sini saya terus terang di awal dengan Pak Ivan tertarik karena saya melihat ini kesempatan sekali untuk para UMKM ya Pak ya. Iya, betul Pak. Selama ini kan mereka terkendala di pemasaran dan seterusnya. Nah ini nanti bagaimana teknisnya untuk teman-teman yang UMKM. Kemudian tadi Pak Agus menjelaskan katakanlah misalnya ada produk X misalnya sepatu. Terus sebelum kita iklankan tadi kita markup dulu, itu yang saya masih belum begitu clear Pak, teknis seperti apa. Sementara itu 3 dulu. Terima kasih Pak Ivan, Pak Agus. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi contoh ya Pak ya. Bapak Marcel buka aplikasi, begitu buka aplikasi di situ kan banyak pilihan produk tuh, banyak kategori. Mau produk umum, produk rumah tangga, produk kosmetik, kebutuhan harian segala macam seperti itu ya. Dan ketika mungkin menemukan produk yang dinilai cocok, entah dipakai pribadi ataupun mungkin pengen dijual ke
ke medsos misalnya atau dipasarin ke tetangga-tetangga. Nah, sebelum kita share produknya itu ada di situ kita harus markup harganya dulu, Pak. Jadi misalnya harga di aplikasi harganya 100.000. Nah, Pak Marsal terserah mau dinaikkan berapa? Mau dinaikkan menjadi 150.000 atau 200.000 atau 300.000 terserah. Seperti itu. Nah, yang dinaikkan itu harganya selisihnya itu menjadi keuntungan pribadi. Setelah dinaikkan, baru nanti di-share linknya, muncul link, nanti link itu di-share, dan ketika link itu diklik sama orang-orang yang pengen membeli produknya, itu langsung masuk ke detail web hostingnya, produk tersebut beserta detailingnya. Ketika nanti diklik check out atau membayar, itu langsung transaksi dengan perusahaan. Ketika nanti klik chat to seller atau chat to penjual, maka akan ber-WA-an dengan Pak Marsal. Seperti itu, kurang lebih, Pak. Dan kalau untuk UMKM, dan kami juga mengajak, kami welcome dengan teman-teman yang memiliki produk, mungkin home industri atau pabrikan segala macam. Ayo bergabung dengan kita, sehingga kita bisa kolaborasi bareng, dan benefitnya apa? Produk-produk kalian akan dipasarkan oleh jutaan afiliator yang ada di Avilio. Seperti itu, ya. Mungkin gitu, Pak Marsal? Ya. Jelas, Pak Marsal? Mungkin dilanjutkan, Lanjut Pak, ya. Pak Pak Ivan. Marsal jelas ya, Pak ya. Oke, saya lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada Pak Heri, Pak Heri Hermawan. Silakan, Pak. Izin bertanya dua, Pak. Pertama, Siap, Pak. Dari mana nih, Pak? Dari Bandung, Pak. Oh, Bandung ya. Ya. Pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkan nomor referral. Karena kan tadi kita mencari 10 afiliator di bawah kita. Berarti kita menyampaikan link kita atau ada nomor referral. Itu nomor referral dapat dari mana, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga terus terang agak terganggu juga dengan banyaknya link member group ke saya. Udah ada sekitar berapa? Ada 7 tuh. Jadi saya juga agak bingung apakah dengan demikian saya menjadi afiliator dari upline yang sudah saya masukkan ke grup itu, atau nanti setelah adanya pengaturan dari admin. Jadi mohon ada penjelasan terkait dengan beberapa banyak link WA grup yang sudah masuk, itu sebenarnya kita menjadi member otomatis menjadi afiliator atau bagaimana tuh, Pak? Saya kira 2 itu aja, Pak Agus, pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Heri. Ya. Oke, yang pertama ya, terkait dengan web yang hari ini mungkin beredar di luar ya. Jadi banyak sekali web, teman-teman yang bikin landing page, teman-teman yang bikin web hosting segala macam. Nggak ada salah ya. Jadi karena mungkin mereka juga menunggu dan pengen menangkap peluang yang ada di Avilio ini ya. Jadi mereka buat web seakan-akan mereka mengatakan web resmi, dan itu bukan web resmi ya, Pak ya. Jadi nanti kita insya Allah akan launching di bulan Mei ini. Insya Allah di pertengahan ini kita akan publish ya. Nanti silahkan Bapak Ibu semua yang mungkin hari ini sudah memiliki grup segala macam, koordinasikan ke konsultan-konsultan yang sudah kita pilih ya. Dalam artian hari ini mungkin di sini yang bertanggung jawab adalah Pak Alfian dan juga Pak Ivan sebagai hostnya ya. Jadi Bapak tadi yang mungkin sudah memiliki grup nanti bisa meminta kode referral dari yang mereferensikan ya. Jadi kita kan pasti tahu Avilio ada yang referensikan kan. Nah, nanti minta aja kode referralnya apa, Pak, gitu ya. Nanti pasti akan dikasih seperti itu. Nanti kita akan info melalui link-link medsos kita, baik di Instagram, di Facebook, dan juga di Telegram. Itu kita sudah mulai update terus. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu pilih link official kita yang resmi ya. Karena kemarin banyak sekali link official yang ngaku-ngaku ini resmi. Ya mereka mungkin pengen curi start seperti itu ya. Ada Telegram channel, ada Instagram, ada Facebook. Nanti silahkan di follow. Kita akan share semua info-info terkait Avilio resmi segala macam ada di situ. Gitu, Pak. Oke, jelas Pak Heri ya. Oke, bisa kita lanjut ya Pak Agus. Lanjut. Oke. Itu mungkin banyak yang mengangkat tangan Pak Ivan. Mungkin dari situ Pak Ivan. Itu ada Bu Lorenza, ada Pak Dendi. Saya ambil dari situ memang Pak Agus. Ya. Ini saya lanjut ke Ibu Ernawati. Lanjut Bu. Selamat malam Bapak semua. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Ya. Ya ini
Kalau boleh saya tanya, sistemnya seperti multi level marketing begitu Pak ya? Kebetulan kita konsepnya yang jaringan Pak. Kalau bisa dikatakan apa ya? Mungkin kalau kita bicara MLM itu kan mungkin mereka hanya tersenter pada beberapa produk aja Pak ya. Dan mungkin untuk register pun juga harus bayar begitu ya. Kebanyakan begitu ya. Ya, Nah, sekarang di sini kita pembeda Pak. Jadi bisa dikatakan ini adalah terobosan baru di mana orang mau gabung itu nggak ada paksaan. Jadi saya dari dulu memimpikan sebuah bisnis di mana bisnis ini orang mau gabung juga nggak ada beban, nggak ada pikiran. Terus juga pelaku bisnisnya pun enjoy. Artinya di situ semua disediakan. Ada akademi online-nya, ada akademi offline-nya, sehingga semua tersupport. Ya, apalagi sekarang zamannya digital. Anak-anak kita ya yang milenial itu banyak sekali yang hari ini mereka mengikuti kegiatan-kegiatan online seperti ruang guru, seperti konsul-konsul dengan guru-gurunya itu melalui Zoom segala macam. Nah, ini adalah sebuah solusi di mana teman-teman dari latar belakang apapun, entah itu SMP, SMA atau siapapun mereka, itu bisa menjalankan bisnis ini tanpa modal dan ada pembimbingnya, ada konsultan di setiap daerah, dan juga ada materi-materi online-nya. Dan untuk sifat networking di sini atau jaringannya, itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan income bagi teman-teman yang pengen berkarir, itu aja Pak. Kalau mungkin dinilai ini MLM atau bukan, nah itu kembali ke persepsi masing-masing. Kalau saya secara pribadi, saya mengadopsi keduanya, yaitu dengan pola jaringan, dan mungkin bukan MLM full murni ya, ini adalah konsepnya saja yang jaringan, tapi ya bisa dikatakan kalau MLM itu kan pasti jaringan Pak, tapi kalau jaringan belum tentu MLM, kan gitu nggak Pak? Pertanyaan saya Pak, ini mengadaptasi MLM yang pernah saya ikuti. Biasanya kalau di dalam sistem itu kan ada per bulan kita diwajibkan untuk tutup poin. Seperti itu Pak. Jadi apakah di Affilio ini juga akan ada atau seperti Bapak tadi sebutkan ini mungkin sistemnya lebih berbeda karena ini kan Affilio kami sama sekali baru. Gitu Pak. Oke, sambil santai ya Pak, bisa merokok, bisa ngopi, silahkan teman-teman. Jadi kalau bisa dikatakan apakah ada tutup poin? Nggak ada Pak, jadi bebas. Ya, murni ini adalah sebuah terobosan, ini marketplace dan kami mengejak kerjasama semua teman-teman supplier, pemilik produk, dan kita nggak cuma ini aja Pak. Nanti kita akan ada Affilio Service, Affilio Enterprise, Affilio Token, Affilio Mart seperti itu ya. Kita kerjasama dengan UMKM sekitar dan itu akan kita keluarkan di page-page berikutnya. Ngoten Pak. Matur suwun Pak Agus, Pak. Yang Bekasi, pundi Pak? Kebumen Pak, Jawa Tengah. Oh lah Kebumen, Jogja. Saya salah 3 Pak. Kalau misalnya arah Semarang segala macam mampir. Kantor Affilio ada di Solo ya. Jadi teman-teman yang ada di Jawa turut berbangga kita Affilio kantor di Solo. Nanti silahkan boleh datang segala macam untuk digunakan untuk mungkin presentasi atau mungkin pengen ngopi-ngopi nongkrong segala macam karena ada di samping kolom depan gitu ya. Oh ya, siap. Matur suwun Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Lanjut. Oke. Lanjut. Selanjutnya kepada Bu Englin. Silakan Bu. Bu siapa? Ibu Englin Pak. Englin ya. Oke. Ya. Silakan Bu. Ya, selamat malam Pak Agus ya. Ya. Malam Bu. Diberikan pada saya untuk bertanya. Di sini tadi dari penjelasannya ya sudah cukup jelas ya. Cuma di sini ada yang saya masih mau bertanya tentang perizinannya itu bagaimana Pak? Apakah kita bisa tahu? Apanya? Untuk perizinannya. Oke. Ya, aman Bu, aman. Ya, jadi kalau teman-teman butuh perizinan segala macam ya kita berbeda ya dengan sistem-sistem networking yang lain di mana kalau mereka open biasanya kan ambil perizinan di web utama tuh. Ya kan? Kita di sini enggak ya. Contoh lah di perusahaan sebelah yang warna oranye atau mungkin warna hijau. Bisa nggak kita temuin legalitas mereka di web? Kan nggak mungkin. Info CEO-nya aja mungkin kita nggak bisa temuin juga di platform sebelah. Nah sama, kalau mungkin teman-teman pengen
tahu legalitas apa segala macam, ketemu dengan kita, ayo keperluannya apa? Pengen kerjasama kah? Pengen partnership kah? Ayo, kita welcome. Itu mungkin, Baik, Pak. Jadi kenapa saya tanya ini karena ada beberapa saya memang sering ikut MLM juga, cuman memang itu harus ada modal ya, dan itu memang dia open, jadi perizinannya ditunjukkan ke kita. nah itulah seperti itu. Ini mungkin bedanya karena ini kayak e-commerce gitu ya Pak, jadi betul. Jadi kita tiru perusahaan-perusahaan gede, Bu. Saya pun sampai hari ini juga kadang bingung ya. Kalau dulu sekali itu istilah networking, itu kan perizinan itu hal yang sakral ya, dan nggak mungkin ditampilkan. Tapi berjalan ke arah sini banyak sekali hari ini network baru mereka menampilkan perizinan yang nggak salah sih. Mungkin menjadi tren baru ya, supaya kalau mungkin member itu bisa lebih praktis segala macam itu. Cuman menurut saya hal seperti itu kok digembar, menurut saya nggak gimana itu sih. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Oke, lanjut kepada Pak Adit. Lanjut Pak Adit. Pak siapa? Adit ya? Adit Pak. Adit. Oke. Silakan Pak Adit. Assalamualaikum Pak Agus, Pak Ivan semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya dengan Adit di Bekasi juga nih. Tadi ada Bekasi juga ya, planet Bekasi. Oh iya, Bekasi, betul. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Agus nih. Berkaitan yang tadi yang untuk di markup harga gitu ya. Ya. Itu kan di slide masih tertulis poin ya. Tapi tadi Pak Agus bilang udah langsung keuntungan pribadi ya. Berarti poin itu udah langsung rupiah ya sebenarnya ya. Nanti tetap poin Pak ya, tapi poin itu 1:1 gitu. Oh ya. Berarti maksudnya langsung masuk sistem di di sistem itu jadi rupiah gitu ya, jadi bonus pribadi gitu ya. Betul. Oke, nah itu terus yang kedua untuk afiliator inti ya. Di bulan pertama misalkan dia yang tadi belanja atau jualan 250.000. Nah, untuk di bulan selanjutnya, misalkan dia udah jadi afiliator inti kan. Nah, di bulan selanjutnya dia tidak jualan ataupun belanja pribadi ya senilai 250.000. Itu apakah dia tetap dapat bonus jaringannya atau enggak gitu, Pak Agus? Jadi dia akan berganti dari status afiliator inti menjadi afiliator biasa, Pak. Dan nggak akan mendapatkan bonus generasi yang tadi sampai 23%. Gitu. Jadi kalau dia afiliator inti itu kan mendapatkan potensi bonus yang 23% tadi, di mana kalau misalnya mensponsori saya, terus saya mensponsori adik, kakak, teman, tetangga, segala macam, itu kan Bapak dapat terus tuh. Nah, ketika Bapak sudah nggak jadi afiliator inti, maka generasinya akan putus. Yang didapat generasi siapa? Di atasnya jenengan yang sudah menjadi afiliator inti. Jadi sistemnya berlaku pass up ya, pass up. Oke. Siap. Terus yang ketiga, waktu kemarin saya juga ikut beberapa Zoom meeting ya. Katanya kan ada proporsi PBOB sama produk umum ya. PBOB itu 40% ya kan. Terus produk umum itu 60% ya. Benar ya Bagus ya? Produk umum 100% Pak. Jadi kalau misalnya Bapak pengen belanja di produk umum itu langsung 100%. Tapi kalau untuk yang PBOB itu 40%. Gitu ya. I see. Ya. 40% berarti kalau misalnya PBOB kita beli pulsa 100.000 yang terserap jadi istilah poinnya itu cuma 60.000 ya, 40.000 ya. 40.000 betul. Asik. Yang kita khawatirkan juga kalau misalnya PWPOB kasihan AI-nya Pak. Iya, kecil banget ya itunya ya. Iya betul. Oke, itu yang terakhir nih, yang tadi berkaitan dengan si Ibu siapa tadi yang terakhir, udah lupa. Berarti ini di Afilio itu tidak pakai izin ke Apli ya, Asosiasi Penjualan Langsung enggak ya? Ada. Oh ada. Oh mantap. Oke. Berarti tapi nggak kita umbar ya Pak ya. Iya nggak umbar. Ya tapi maksudnya takutnya ada pertanyaan tadi kan di luar gitu misalkan ini masuk juga di Apli nggak? Oh ada gitu kan misalkan ada. Oh ya udah kita percaya ke perusahaan gitu kan. Tidak bisa dijawab ada. Oke mungkin itu aja Pak Agus, Pak Ivan terima kasih untuk clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adit. Oke. Lanjut ya Pak Agus ya. Lanjut silakan. Oke. Ke Pak Teriadi, silakan Pak
Pak Teriadi. Pak Teriadi. Teriadi, Pak. Teriadi, oke. Silakan Pak Teriadi. Pak Teriadi, silahkan. Halo, suara udah kedengar Pak? Jelas Pak. Lanjut Jelas. Pak. Wah, ganteng sekali Pak. Jelas Pak. Lanjut. Pak Agus, discuss sedikit nih Pak. Berarti kan di afiliator ini, kalau itu nanti kan aplikasinya berarti berupa kayak Shopee gitu Pak. Kayak misalnya kayak Shopee yang tidak jadi member, itu dia tidak bisa melakukan edit harga dan tidak bisa melakukan saya punya barang, saya jual di situ. Nah, itu kan yang member doang kan yang bisa melakukan seperti itu. Apakah nanti konsumen, istilahnya konsumen itu harus masuk ke afiliator dulu atau dia bisa nih belanja di afiliator aja. Jadi ini loh aplikasinya, tinggal klik di sini, oh ada baju, ada apa gitu loh. Apakah dia harus jadi member dulu, menjadi afiliator dulu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Bentar, ulangin dulu Pak. Apa tadi? Pelan-pelan Pak. Oh iya. Sinyalnya keputus. Sorry, Pak. Jadi gini, aplikasinya apakah seperti Shopee Pak? Jadi gini, misalkan saya ngasih tahu orang, Bu, belanjanya di afiliator aja. Ada di aplikasinya Bu, kayak Shopee, lebih murah dan lainnya. Apakah konsumen itu harus saya ajak dulu menjadi member saya, baru dia nanti membeli atau mentransaksi dari aplikasi itu gitu loh. Nah, yang pertama. Ya, oke. Yang pertama, yang kedua. Ya, yang kedua, gini Pak, kita kan sistemnya bisa markup harga. Nah, misalkan saya di situ ada harga sepatu, harganya 185. Nah, saya edit nih afiliator. Nah, jadi kan 200 misalkan. Jadi saya dapat untung 15.000 kan. Nah, apakah tidak baik, ini sih sekedar saran. Apakah tidak sekedar saran ya? Kita mempromosikan itu sebanyak-banyaknya dengan omset yang ditentukan dari pusat. Karena nanti kalau di situ kita takutnya bersaing sesama afiliator, Pak. Siapa yang menaikkan harganya cuma 185, 200, dia yang menang. Kalau kita naikinnya 185, 500, ya kalah. Yang diambil akan pasti 185, 200 gitu loh, Pak. Oke, saya langsung ya. Ya. Oh, lagi masih ada. Oke. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Yang ketiga, berarti di sistem afiliator ini saya bisa memasukkan produk barang saya untuk dijual di situ, Pak. Nah, nanti keuntungan pembayarannya itu misalkan ada yang beli atau gimana, sistemnya ditransferkan ke rekening saya atau nunggu proses berapa hari gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Saya jelaskan ya. Jadi yang pertama, apakah ketika kita tawarkan produk ke pengguna, calon pembeli ya, itu apakah mereka harus jadi member dulu gitu ya? Ya, betul Pak. Nah, enggak. Jadi misal nih, Pak siapa namanya? Pak Teriadi, Pak. Pak Teriadi. Nah, Pak Teriadi tinggal pilih produk yang ada di aplikasi, lalu ketika produk yang pengen dijual atau dipromosiin itu sudah dipilih, terus sudah dimarap harga, nanti akan muncul link, share link gitu ya. Ketika klik jual itu muncul share linknya. Ketika link itu misal di broadcast ke saya. Terus link itu saya klik, itu nanti akan saya langsung dibawa ke sebuah website kayak landing page gitu, Pak. Nah, di situ akan berisi tentang detail produk yang Pak Teriadi tadi promosiin ke saya. Iya, dan itu sudah harganya harga yang sudah Bapak up. Oke? Nah, ketika saya klik check out, langsung pembayaran apa segala macam, di situ langsung saya transaksi dengan perusahaan. Terus kalau misalnya saya butuh info apa segala macam, di situ ada chat to seller, saya akan digiring langsung ke WA-nya Pak Teriadi. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, sarannya tadi, apakah nggak akan terjadi persaingan harga segala macam? Nah, di sini produknya kan banyak, Pak. Artinya saya yakin setiap orang itu punya circle-nya sendiri-sendiri, ya. Toh, saya juga sering temukan si A ini jualan produknya sama, yang dijual si A ini harganya 100.000, yang dijual si B produknya sama 85.000. Kadang yang lebih laku yang 100.000, Pak. Itu yang aneh. Ya, jadi kalau kita bicara soal marketing itu ada istilah mungkin bisa dikatakan marketing langit. Nah, itu juga ada penyebabnya, Pak.
Kita nggak tahu. Kadang juga ya. Rezeki-rezekian ya Pak. Iya benar. Kita juga sering nih. Saya sendiri juga pelaku. Saya sendiri juga senang jualan. Saya pernah dulu jualan pulpen yang kita ibaratnya order dari perusahaan aja pulpennya paling kita HPP-nya cuma 100.000. Dijual 500.000 laku Pak. Dengan embel-embel ada sugestinya. Ini pulpen untuk kesehatan segala macam. Nah kayak gitu. Jadi gimana ya? Kita bicara kalau ini dimarah nanti terjadi persaingan harga segala macam. Kembali ke penjualnya. Bapak juga bisa nih terapin strategi begini. Nih, ini udah kita konsep. Jadi kemarin udah kita riset, misal Pak Triadi nih ada produk harga mungkin 200.000, dinaikin jadi 300.000. Ketika dipromosiin, yuk buruan 10 pembeli pertama cashback 100.000 atau cashback 80.000. Kan bisa aja Pak. Beli padahal 100.000 itu ada keuntungan pribadi, cashbacknya 80.000, masih untung 20.000 gitu loh. Jadi ada banyak sekali teknik segala macam yang nanti teman-teman bisa temukan di Avilio. Plus nih saya tambah ini. Di Avilio ada fitur yaitu jasa iklan, Pak. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bingung, wah Mas, saya nggak bisa presentasi kayak Mas Agus. Saya nggak bisa nih, ibaratnya jelasin ke teman-teman secara detail apa segala macam. Bisa nggak saya dapetin member banyak, tapi saya nggak capek? Bisa. Di Avilio kita sediakan jasa iklan. Khusus bagi teman-teman yang sudah AI atau afiliator inti, mereka bisa klik jasa iklan Avilio, tinggal terima beres, pasrah bongkoan, nanti ya akan diserbu oleh banyak calon customer gitu Pak. Ya jadi jangan kaget kalau nanti WA-nya banyak yang japri. Gimana Avilio, gimana cara daftar segala macam. Itu sudah kita riset, sudah kita terapkan, sudah bertahun-tahun ini kita ngiklan Pak, seperti itu ya. Terus yang ketiga tadi apa ya? Oh, toko ya. Ya. Oke. Jadi di sini di Avilio kita nggak memakai sistem setiap pengguna bisa memiliki toko sendiri ya Pak ya. Jadi kalau mungkin di toko sebelah kan setiap member bisa punya toko, bisa jualan produk gitu ya. Nah, kita kemarin riset itu ada beberapa kelemahan yang akan muncul Pak. Yang pertama, kenapa sih kita pilih langsung supplier? Tujuannya adalah supaya quality control dari masing-masing produk ini benar-benar fix gitu ya. Jadi kita nggak terkena ibaratnya konsumen kecewa setelah membeli produk ternyata produknya abal-abal. Oh ternyata produknya KW. Nah kita hindari seperti itu. Bisa saja kalau kelemahan dari mungkin setiap orang bisa jualan produk, setiap orang bisa punya toko pribadi segala macam. Yang pertama adalah soal margin atau harga. Mereka juga pasti marginnya sedikit sekali. Terus yang kedua ketika setiap orang bisa jualan segala macam, jangan-jangan itu sudah maklar ketiga, keempat, kelima. Kita nggak tahu, Pak. Nah, di sini belum lama, saya juga sudah infokan ke beberapa grup. Sebelum Lebaran kemarin kita sudah close, kita ada waiting supplier itu 19.000, Pak. Ya. Jadi kita udah bekerja sama dengan puluhan ribu supplier hari ini, dan hari ini kemarin kita cek masih ngantri 19.000 supplier untuk kita seleksi satu persatu ya. Kalau jaraknya dekat langsung kita samperin, apakah benar ini suppliernya punya produk, apakah produknya berkualitas, apakah stoknya juga melimpah segala macam. Karena banyak kita temukan di beberapa toko di luaran sana, dia stoknya banyak, tapi setelah kita klik ternyata produknya habis gitu ya. Ternyata supplier ini dia jualan di toko A, toko B, toko C, stoknya ditulis sama semua. Tapi ketika terjadi banjir orderan, produknya habis. Terus kita sudah transaksi, ngeklaimnya duitnya kembalinya lama lah. Itu yang dapat jelek adalah marketplace-nya, Pak. Sehingga banyak orang yang masyarakat awam, kalau kita tawarin beli di online aja, takut ketipu segala macam begitu ya. Karena banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ketika barangnya datang nggak sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, kenapa harus langsung supplier supaya bisa quality control-nya terjaga. Itu, Pak. Siap. Oke, Mas Agus, terima kasih ya. Siap. Atas pertanyaannya, 3 pertanyaannya sudah jelas. Oke. Semoga afiliator makin maju. Terima kasih, Pak. Amin. Avilio, Pak. Afiliator itu penggunanya ya. Oh ya, Avilio maksudnya. Maaf. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Oke, para Sobat Avilio, sebelum saya lanjut, jadi kalau nggak salah,
ketika kita download itu nanti di tampilan awal itu ada video ya Pak Agus ya dari Iya, jadi apa namanya? Saya pengen aplikasi ini, Avilio ini, bahkan masyarakat awam sekalipun yang mungkin nggak paham tentang beginian, itu nanti bisa dengan jelas, gamblang, dan mengerti bahwa oh ini Avilio ini seperti ini, gitu Pak Ivan. Oke. Jadi itulah kenapa kita ada fitur di sini namanya video peta. Video peta ini tujuannya adalah supaya teman-teman yang baru masuk di aplikasi itu langsung didirect kayak Dora gitu ya. Iya. Dora yang di kartun-kartun itu loh, ada penunjuk jalannya. Nah, di sini teman-teman yang baru bergabung itu jangan khawatir. Ketika masuk di aplikasi nanti ada video peta yang siap mendirect teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ikuti video-video itu dan juga ada training-trainingnya, saya yakin 5 juta, 10 juta, mungkin income unlimited teman-teman bisa dapatkan. Gitu Pak Ivan. Luar biasa Pak. Makin tambah semangat nih teman-teman semua. Ya, dan di situ juga video peta pertama yang nyambut beliau Raffi Ahmad. Ya, gitu ya. Wah, kalau luar mungkin biasa. yang nyambut saya, yang nyambut Pak Ivan, Mas Alfian, orang wah ini siapa ini? Betul. Tapi kalau Pak. yang di situ, yang ngobrol itu langsung Raffi, ya Wah. sudah. Gitu ya, jadi semakin trusted gitu. Betul, betul. Kamu tahu nggak? Rahasia dapetin uang tanpa modal. Eits! Tapi yang punya modal, minggir dulu. Minggir dulu. Langsung download aplikasi Avilio sekarang. Karena di Avilio, aku akan menjelaskan gimana caranya mendapatkan penghasilan tanpa modal. Nggak ganggu waktu aktivitas kamu. Aku tunggu ya di Avilio.